justru dihina habis-habisan oleh ibu mertuanya sendiri, bahkan disiram air comberan di depan para tamu. Gaun pengantin yang indah berubah menjadi simbol penghinaan. Tapi 1 jam kemudian, semuanya berubah drastis ketika identitas asli terungkap. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Di atas pelaminan yang dihiasi bunga melati dan pita putih, Rani berdiri anggun dalam balutan gaun pengantin sederhana namun elegan. Gaun itu dijahit khusus oleh tangan ibunya sendiri, dari bahan yang dibelinya dengan menabung bertahun-tahun. Tak ada renda berkilau atau permata mahal di sana, hanya kesederhanaan yang dibalut ketulusan. Tapi bagi Rani, itulah gaun terindah di dunia, karena dibuat dengan cinta. Senyumnya mengembang tulus saat menyambut tamu-tamu yang datang, meski dalam hatinya ia sadar betul, tidak semua yang hadir menginginkan dirinya menjadi bagian dari keluarga ini. Terutama seorang wanita yang duduk paling depan, dengan sorot mata tajam dan raut wajah penuh kebencian, Bu Lilis, ibu kandung Aldi, suaminya. Sejak akad selesai 1 jam lalu, tatapan wanita itu tak pernah melembut. Bahkan saat tamu-tamu menyalami dan memuji kecantikan Rani, Bu Lilis hanya menoleh ke arah lain, menampakkan ketidaksukaan yang terang-terangan. Di antara denting musik dan riuh tamu, Rani masih bisa mendengar bisik-bisik tajam yang menyelinap ke telinganya. Itu beneran gaun pengantin? Kok kayak baju buat kondangan biasa sih? Iya, katanya pengantin, tapi kayak nggak niat banget dandan. Pantas Bu Lilis kelihatan kecewa. Rani menggenggam tangan Aldi lebih erat. Suaminya tersenyum tipis, berbisik di telinganya. Kamu cantik banget, Rani. Aku bangga sama kamu. Ucapan itu seperti pelipur lara. Tapi tetap tak mampu sepenuhnya meredam sesak di dadanya. Sejak awal, Bu Lilis memang tak merestui pernikahan ini. Ia menganggap Rani bukan kelas yang pantas untuk anak semata wayangnya. Rani hanyalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh ibu angkat penjual kue, hidup sederhana dan jauh dari gemerlap dunia yang selama ini dilingkupi keluarga Aldi. Kamu pikir cuma karena kamu bisa masak dan sopan, kamu pantas jadi istri anak saya? Kata Bu Lilis dingin, saat pertama kali mereka bertemu. Rani masih ingat jelas luka kata-kata itu. Kini, saat dirinya sudah resmi menjadi istri Aldi, Rani berharap ada sedikit perubahan dari sang mertua. Tapi harapan itu runtuh perlahan, seiring waktu di pelaminan berjalan. Tatapan jijik, cibiran halus, hingga lirikan sinis dari keluarga pihak laki-laki, menjadi bukti bahwa ia belum benar-benar diterima. Meski begitu, Rani menolak menunjukkan kelemahan. Ia tetap berdiri tegak di samping Aldi, menyambut setiap tamu dengan senyum yang nyaris tak pernah pudar, meski dalam hati, ia nyaris hancur. Hingga akhirnya, datanglah satu momen hening, saat Bu Lilis perlahan bangkit dari kursinya dan melangkah menuju panggung pelaminan. Semua mata mulai tertuju padanya. Rani menoleh, Aldi ikut berdiri. Tapi keduanya tak tahu bahwa langkah Bu Lilis ke pelaminan itu bukan untuk memberi restu, melainkan awal dari penghinaan besar yang akan mengguncang hari bahagia mereka. Sesi salam-salaman tengah berlangsung. Para tamu berbaris rapi menuju pelaminan. Satu persatu menyalami kedua mempelai dengan ucapan selamat dan doa. Sebagian besar tersenyum, sebagian lainnya menyembunyikan tatapan sinis di balik basa-basi. Rani tetap menampilkan wajah ramah, meski hatinya masih perih oleh bisikan-bisikan dan pandangan meremehkan sejak acara dimulai. Aldi terus menggenggam tangannya erat, mencoba memberi kekuatan. Namun, suasana yang semula terasa damai berubah drastis ketika Bu Lilis tiba-tiba berdiri dari kursinya dan mengambil mikrofon yang sebelumnya digunakan oleh MC. Semua mata langsung tertuju padanya. Awalnya, orang-orang mengira wanita itu akan memberikan sambutan sebagai ibu dari pengantin pria, ucapan selamat yang menghangatkan suasana, seperti lazimnya acara pernikahan. Tapi seketika itu pula, nada suaranya membuat seisi ruangan membeku. Terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir. Tapi izinkan saya bicara sejujurnya, dari lubuk hati terdalam saya. Saya tidak merestui pernikahan ini. Bisikan langsung pecah. Beberapa tamu menoleh kaget. Rani yang tengah menyalami tamu langsung berhenti, tubuhnya menegang. Seharusnya anak saya bisa dapat wanita yang lebih baik, lebih berkelas.
Lebih layak disandingkan dengan nama keluarga kami. Tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang. Bu Lilis menunjuk ke arah Rani dengan tangan gemetar karena emosi. Lihat penampilannya. Gaunnya saja seperti baju diskonan. Malu-maluin keluarga. Perempuan dari keluarga tak jelas, datang dengan percaya diri seolah-olah pantas berdiri di pelaminan ini. Desahan kaget terdengar di seluruh aula. Sebagian tamu hanya bisa menatap sesama, bingung dan canggung. Beberapa di antara mereka menutup mulut, terkejut dengan kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan dalam momen sakral seperti ini. Rani berdiri terpaku. Air matanya mulai menggenang. Ia mencoba tersenyum untuk menutupi luka, tapi tangisnya perlahan mengalir membasahi pipi. Aldi sontak berdiri dan berkata pelan, "Ibu, tolong hentikan." Namun Bu Lilis justru mengangkat suara lebih tinggi. "Kamu diam, Aldi. Kamu ini sudah dibutakan cinta. Kamu kira perempuan seperti dia akan membahagiakanmu? Dia hanya mengincar harta kita." Rani menunduk. Dunia seperti runtuh perlahan di atas kepalanya. Suasana bahagia yang ia bayangkan selama ini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Gaun putih yang ia banggakan kini menjadi bahan olok-olok. Harga dirinya diinjak di hadapan ratusan pasang mata. Beberapa tamu mulai berdiri, sebagian melangkah keluar ruangan, tak tahan dengan suasana yang semakin panas. Pihak keluarga pengantin perempuan hanya bisa tertunduk malu, menahan diri agar tidak terjadi keributan lebih besar. "Dan kalian semua," lanjut Bu Lili sambil menunjuk para tamu, "jangan kira saya akan pura-pura bahagia. Ini bukan pernikahan yang saya restui. Ini adalah lelucon." Aldi mendekati ibunya, mencoba merebut mikrofon, tapi Bu Lilis menariknya kembali. Rani hanya berdiri di tempatnya, terdiam, tubuhnya mulai gemetar. Matanya sembab, tapi ia masih mencoba menahan diri agar tidak tumbang di hadapan semua orang. Dalam hati, ia bertanya, apakah ini harga dari mencintai Aldi? Apakah aku pantas diperlakukan sehina ini? Tiba-tiba, dari arah belakang panggung, seorang pelayan tergesa membawa sesuatu dan tak seorang pun menyangka bahwa penghinaan ini baru permulaan dari bencana yang akan terjadi. Suasana ruangan masih hening dan penuh ketegangan setelah sambutan mengerikan dari Bu Lilis. Rani berdiri pucat di pelaminan, air matanya terus mengalir meski ia mencoba tetap tegar. Aldi berdiri di sampingnya, bingung harus bersikap seperti apa. Beberapa tamu mulai berdiri dari kursi mereka, ada yang perlahan keluar, ada pula yang merekam diam-diam dengan ponsel. Namun, belum sempat suasana reda, Bu Lilis kembali melakukan hal yang tak diduga siapapun. Dengan mata penuh bara, ia melambaikan tangan ke arah salah satu pelayan catering yang berdiri canggung di pojok ruangan. "Kamu, ambilkan ember di dapur. Sekarang," perintahnya dengan suara lantang. Pelayan itu tampak bingung dan ragu-ragu. "Cepat! Ember yang buat pel lantai itu," bentaknya sekali lagi. Semua orang kini menoleh, tak mengerti apa yang sedang direncanakan Bu Lilis. Aldi melangkah maju, mencoba menghentikan ibunya. "Ibu, cukup. Ini sudah keterlaluan." Namun Bu Lilis menatap Aldi tajam. "Minggir. Ini pelajaran untukmu dan perempuan murahan itu." Tak sampai 5 menit, pelayan itu kembali sambil membawa sebuah ember kotor, penuh air kehitaman dengan busa sabun bekas mengepel lantai dapur. Bau menyengat langsung menyeruak ketika ember itu mendekat. "Sekarang, kamu berdiri di situ," perintah Bu Lilis pada pelayan tersebut. Ia sendiri yang meraih ember itu dari tangan si pelayan, dan berjalan perlahan menuju panggung pelaminan. Semua orang kini menahan napas. Aldi mencoba menahan ibunya, namun dengan satu gerakan tiba-tiba, biur! Air comberan itu disiramkan langsung ke tubuh Rani. Gaun putihnya yang tadinya bersih dan indah kini basah kuyup, menempel ketat di tubuhnya, kotoran menempel di sana-sini, bau busuk menyebar ke seluruh aula. Rani berdiri mematung. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Beberapa detik ia hanya diam, tak bisa berkata apa-apa. Dunia seakan berhenti. Semua tamu menjerit kaget. Ada yang berteriak, ada yang menutupi mulut dengan tangan, dan sebagian langsung menangis melihat kejadian tak manusiawi itu. "Apa-apaan ini, Bu?" teriak seorang tamu perempuan dari kursi depan. "Ibu ini gila." "Itu menantu ibu sendiri," sahut yang lain. Tapi Bu Lilis tak bergeming.
Ia berdiri dengan penuh rasa puas di hadapan Rani yang kini bergetar menahan tangis. Sekarang kamu tahu, tempatmu bukan di sini. Jangan pernah bermimpi bisa menjadi bagian dari keluarga kami. Aldi berdiri membeku. Seluruh tubuhnya kaku. Ia menyaksikan ibunya sendiri melakukan hal yang bahkan dalam mimpi terburuk pun tak pernah ia bayangkan. Rani, wanita yang ia cintai, yang baru saja menjadi istrinya, kini dipermalukan seperti hewan di depan ratusan pasang mata. Butuh beberapa detik bagi Aldi untuk sadar. Lalu ia bergerak cepat, melepaskan jasnya dan menyelimuti tubuh Rani yang gemetar. Ia memeluknya erat, membisikkan, "Maafkan aku, Rani. Maafkan aku." Rani tak menjawab. Ia hanya terisak dalam pelukan suaminya. Tubuhnya menggigil, bau air kotor menempel di seluruh kulit dan rambutnya. Semua mimpi indah tentang pernikahan, tentang keluarga baru, hancur seketika. Beberapa tamu kini mulai menghampiri. Seorang wanita parubaya menuntun anak gadisnya menjauh sambil berkata, "Kita pulang saja. Ini bukan pesta pernikahan, ini penghinaan." Dan di tengah kerusakan itu, dari kejauhan, sebuah mobil hitam mewah terlihat berhenti di depan gedung. Seseorang turun dari dalamnya. Sosok itu berdiri tegas, matanya menyapu lokasi dengan cepat. Dan begitu dia tahu apa yang terjadi, wajahnya berubah dingin. Hari itu, sebuah kehinaan tercipta. Tapi tak seorang pun tahu bahwa dalam waktu singkat, semuanya akan berbalik. Rani masih berdiri terpaku dengan gaun pengantin yang basah dan bau air comberan. Air matanya telah bercampur dengan air kotor yang menetes dari rambut dan wajahnya. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena sakit hati yang tak tertahankan. Aldi, yang sejak tadi menahan diri, kini tak bisa lagi membendung kemarahannya. Dengan langkah besar dan wajah merah padam, ia berdiri di antara Rani dan ibunya. Matanya menatap tajam, penuh amarah yang meluap-luap. Suaranya menggelegar di tengah aula yang senyap. "Ibu keterlaluan," serunya keras, hingga suara musik pun langsung dihentikan oleh operator. Semua orang menoleh. Beberapa tamu perempuan mulai terisak pelan, menyaksikan pemandangan yang seharusnya tak terjadi di hari suci pernikahan. Bu Lilis hanya menatap dingin, tangan masih menggenggam ember kosong, seolah belum puas dengan aksinya. "Ini yang kamu bela?" katanya sini sambil menunjuk ke arah Rani. "Perempuan rendahan ini? Kamu lebih memilih dia daripada ibumu sendiri." Aldi mengepalkan tangannya. Napasnya terengah menahan emosi. "Rani bukan perempuan rendahan, Bu. Dia jauh lebih mulia dari siapapun yang ada di ruangan ini, termasuk Ibu." Suasana hening. Kata-kata Aldi seperti tamparan keras yang menggema ke seluruh sudut ruangan. Bu Lilis terperanjat. Matanya melebar. "Berani kamu berkata begitu pada ibu kandungmu sendiri?" "Saya bukan berani, Bu. Saya hanya sudah terlalu muak. Dari awal, saya diam karena berharap ibu akan berubah. Tapi hari ini, ibu sudah melewati batas." Tangan Aldi kemudian menggenggam tangan Rani yang lemas. Ia menariknya perlahan dari pelaminan. "Rani, kita pergi. Kita tak perlu tempat yang tak bisa menghargai harga dirimu." Langkah mereka menyusuri aula perlahan. Beberapa tamu berdiri, memberi jalan. Ada yang menangis pelan, ada yang memandang dengan iba. Seorang wanita tua bahkan menepuk pundak Aldi dan berbisik lirih, "Kau lelaki sejati, Nak." Namun Bu Lilis tak tinggal diam. Ia berteriak dari belakang, "Kalau kamu melangkah pergi bersama dia, jangan pernah kembali. Kamu bukan anakku lagi." Langkah Aldi terhenti sejenak. Rani menggenggam tangannya, berusaha menahan amarah suaminya agar tak kembali menyerang. Tapi Aldi hanya menoleh dan berkata dengan suara berat, "Kalau ibu merasa harga diri dan gengsi lebih penting dari cinta dan kemanusiaan, maka saya ikhlas, Bu. Mulai hari ini, saya bukan anak ibu." Tangis langsung pecah di ruangan. Aldi dan Rani berjalan keluar dari gedung resepsi, meninggalkan ruangan yang seharusnya penuh tawa, tapi kini dipenuhi kesedihan, penyesalan, dan keheningan panjang. Mereka tak tahu kemana harus pergi. Tapi yang jelas, mereka tahu satu hal, cinta mereka lebih kuat daripada penghinaan. Dan saat mereka melangkah keluar, pintu besar gedung terbuka lebar. Sebuah mobil hitam mewah telah terparkir di depan. Dari balik kaca mobil,
Sosok lelaki parubaya menatap dengan mata menyala penuh amarah. Dan begitu ia turun, langkahnya mantap, tatapannya tajam, siap menuntut harga dari penghinaan yang baru saja menimpa anak angkatnya tercinta. Di luar gedung resepsi, Rani duduk lemas di bangku taman kecil tak jauh dari pintu masuk. Gaun pengantinnya kini tampak compang-camping, basah dan kotor, menebarkan aroma tidak sedap yang menyengat. Beberapa tamu yang lewat hanya menatap iba, tapi tak satu pun yang cukup berani untuk mendekat. Aldi berdiri di sampingnya, menahan amarah dan rasa malu yang bercampur menjadi satu. Tangannya mengepal, wajahnya gelap menatap pintu gedung yang tertutup rapat, seolah memisahkan mereka dari dunia yang penuh hinaan itu. Angin sore mulai berhembus pelan, membawa kabut kesedihan yang masih menggantung. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Lambat namun mantap, sebuah mobil hitam mewah berjenis sedan premium, berkilau seperti baru keluar dari showroom, meluncur masuk ke area parkiran utama. Plat nomornya hanya 1 huruf dan 3 angka, tanda bahwa pemiliknya bukan orang sembarangan. Para tamu yang berada di luar menoleh. Beberapa sekuriti gedung berdiri siaga. Sopir berpakaian jas rapi segera keluar dan membukakan pintu belakang. Seorang pria tua turun dari mobil. Tubuhnya tegap meski usianya tak lagi muda. Jasnya hitam berpotongan khusus, dasi abu-abu perak tersusun rapi di balik rompi, dan jam tangan mewah melingkar di pergelangan kirinya. Wajahnya dingin dan berwibawa, sorot matanya tajam, penuh kekuasaan. Dialah Pak Gunawan, nama yang selama ini hanya dikenal di kalangan bisnis sebagai salah satu konglomerat besar yang jarang muncul di media. Nama yang begitu kuat, hingga disebut saja bisa membuat para pejabat duduk rapi. Tapi tak banyak yang tahu, pria inilah ayah angkat Rani, satu-satunya anak yang ia anggap penerus hati dan nilai-nilainya. Ketika matanya menangkap sosok Rani yang duduk lemas dengan gaun kotor, tubuhnya langsung menegang. "Rani?" tanyanya pelan, nyaris berbisik, tapi penuh kekhawatiran. Rani yang mendengar suara itu langsung mendongak. Matanya membelalak. "Papa?" Dalam sekejap, ia berdiri, meski lututnya lemas. Air mata kembali jatuh tanpa bisa ditahan. Pak Gunawan mendekat dan memeluknya erat. Tak peduli gaunnya kotor, tak peduli bau comberan menyelimuti tubuh putrinya. "Siapa yang melakukan ini padamu?" bisiknya lirih, namun suaranya mengandung amarah yang ditahan. Aldi menunduk dalam-dalam. Ia merasa malu. Tapi Pak Gunawan hanya menggeleng pelan, lalu menepuk bahunya. "Kau sudah melakukan yang benar, Nak. Tapi sekarang, biarkan aku yang urus semuanya." Tanpa menunggu, ia menoleh ke arah sopirnya. "Panggil semua orang keluar. Sekarang juga. Termasuk perempuan yang bernama Bu Lilis itu." Sang sopir segera bergegas masuk ke gedung. Tak lama kemudian, satu persatu tamu kembali keluar dengan raut bingung. Suasana berubah canggung. Mereka melihat Pak Gunawan berdiri di halaman dengan Rani dan Aldi di sampingnya. Sebagian dari mereka mengenali sosok itu, dan langsung menyadari betapa besar kekeliruan yang baru saja terjadi. Bu Lilis muncul terakhir. Saat matanya menangkap pria yang berdiri di tengah halaman, langkahnya melambat. Raut angkuhnya berubah jadi gugup. Wajahnya memucat. Dia mengenali pria itu. Siapa yang tidak? Pak Gunawan, gumamnya tak percaya. Pak Gunawan berjalan perlahan mendekatinya, tak berkata apa-apa, hanya memandang dengan sorot yang tajam dan menusuk. "Ibu," katanya pelan namun tegas, "selamat, karena telah mempermalukan anak saya di hari bahagianya. Di depan ratusan orang." Bu Lilis langsung pucat. "Anak, Bapak. Rani adalah anak saya. Anak angkat saya. Saya besarkan sejak kecil, saya sekolahkan hingga S2, dan saya percayakan semua usaha saya padanya. Dan Anda memperlakukan dia seperti sampah." Orang-orang mulai berbisik. Beberapa menutup mulut karena terkejut. Tidak ada yang menyangka, gadis sederhana yang dihina sejak pagi itu adalah putri angkat seorang konglomerat yang kekayaannya bisa membeli seluruh gedung resepsi ini puluhan kali lipat. Pak Gunawan melanjutkan, kini dengan suara lebih lantang. "Kalian semua yang duduk di resepsi tadi, yang mencibir, yang merekam, yang menertawakan dia, ketahuilah satu hal. Nilai seseorang tidak ditentukan dari bajunya, tapi dari hatinya. Dan kalian, termasuk Anda, Bu Lilis, telah kehilangan kehormatan itu."
Bu Lilis mulai gemetar. Bibirnya bergetar. Tapi belum ada yang tahu bahwa itu baru permulaan dari penyesalan yang akan datang. Langkah kaki Pak Gunawan terdengar berat namun mantap saat ia memasuki aula resepsi. Pintu utama yang tadi ditutup rapat kini terbuka lebar, seolah memberi jalan bagi seorang raja untuk melangkah masuk ke dalam istananya. Para tamu yang masih tersisa segera berdiri dari kursi mereka. Bisik-bisik mulai terdengar, wajah-wajah yang tadinya mencibir kini berubah pucat, bingung, atau takut. Sebagian besar dari mereka mulai menyadari bahwa pria tua yang datang itu bukan orang sembarangan. Pak Gunawan berhenti tepat di tengah aula. Tangannya meraih mikrofon yang tergantung di panggung, dan suaranya menggema di seluruh ruangan dengan wibawa yang tak terbantahkan. Siapa yang mempermalukan putri saya? Semua terdiam. Bahkan suara napas pun seolah lenyap dari udara. Tak ada yang menjawab. Tak ada yang berani bergerak. Bu Lilis, yang baru saja masuk mengikuti dari belakang, langsung membeku di dekat pintu. Wajahnya pucat, tubuhnya mulai gemetar hebat. Nafasnya memburu. Ia seperti tak percaya bahwa perempuan yang ia siram air comberan, yang ia hina setengah mati, ternyata adalah putri dari Pak Gunawan, nama besar yang selama ini hanya ia dengar lewat media dan undangan eksklusif. Pak Gunawan menatap tajam ke arah semua orang, matanya menyapu satu persatu wajah-wajah tamu, seolah mencari siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam mempermalukan putrinya. Suasananya tegang, sunyi seperti ruang sidang sebelum vonis dijatuhkan. Lalu, perlahan, dia menurunkan mikrofon, dan melangkah keluar aula menuju taman kecil di luar, tempat Rani masih duduk bersandar di bahu Aldi. Pak Gunawan berlutut di depan Rani. Tangannya yang biasanya hanya digunakan untuk menandatangani kontrak bisnis jutaan dolar, kini memegang lembut tangan anak angkatnya yang gemetar dan masih basah kuyup. Ia menatap mata Rani, dan berkata lirih, namun penuh kasih. Maafkan papa datang terlambat. Rani tak sanggup membalas. Ia langsung memeluk ayah angkatnya dengan tubuh gemetar, air matanya tumpah untuk kesekian kalinya, namun kali ini bukan karena luka, tapi karena rasa aman yang selama ini ia rindukan di tengah keluarga baru yang dingin dan kejam. Aldi berdiri di samping mereka, menunduk penuh rasa bersalah. Pak, saya gagal melindungi Rani. Saya. Pak Gunawan menepuk pundaknya, menatapnya dalam-dalam. Kamu sudah lakukan yang benar. Tapi ini urusan orang dewasa sekarang. Pak Gunawan kemudian berdiri kembali. Ia menoleh ke arah aula, matanya menatap lurus ke arah Bu Lilis yang masih berdiri kaku di dekat pintu, mulutnya tak mampu mengucapkan satu kata pun. Ibu Lilis, katanya pelan namun tajam. Hari ini, Anda tidak hanya mempermalukan anak saya. Anda mempermalukan diri Anda sendiri, dan keluarga Anda. Bu Lilis mulai menangis. Suaranya tercekat, tubuhnya lemas. Aku tidak tahu siapa dia. Tepat sekali, jawab Pak Gunawan, matanya menusuk. Anda tidak tahu siapa dia, karena Anda terlalu sibuk menilai dari tampilan luarnya. Tapi izinkan saya beritahu sekarang. Ia menoleh ke arah semua tamu yang kini berkumpul di pintu, ingin tahu lebih lanjut. Rani bukan hanya anak angkat saya. Dia adalah satu-satunya orang yang saya percayakan untuk memimpin yayasan saya, memegang portofolio sosial, dan mengelola sekolah-sekolah gratis yang saya bangun di seluruh negeri. Dia mungkin sederhana, tapi dia punya hati yang tidak bisa Anda beli dengan uang sebanyak apapun. Tamu-tamu mulai berbisik lagi. Kali ini bukan ejekan, melainkan rasa bersalah. Beberapa bahkan mulai menangis pelan. Mereka menyadari betapa keliru mereka menilai sosok Rani. Pak Gunawan menoleh kembali ke arah Bu Lilis. Dan Anda, Bu Lilis, telah memperlakukan anak seperti itu seolah dia sampah. Anda menyiramnya dengan air kotor. Tapi lihat, sekarang justru Anda yang tenggelam dalam kehinaan. Bu Lilis jatuh berlutut. Ia menangis keras di depan semua orang, tubuhnya gemetar. Maafkan saya tak tahu. Tapi Pak Gunawan hanya berdiri tenang, lalu berjalan pelan kembali ke arah Rani dan Aldi. Ayo, nak. Kita tinggalkan tempat ini. Kita tidak butuh penghargaan dari orang-orang yang tak tahu nilai manusia. Rani berdiri perlahan. Kali ini, dengan kepala tegak. Aldi menggenggam tangannya, dan bersama-sama, mereka melangkah menjauh, meninggalkan aula yang tadinya menjadi saksi penghinaan, kini menjadi panggung penyesalan. Dan di belakang mereka,
Bu Lilis tersungkur menangis, bersimpuh di lantai kotor yang tadi diinjak Rani, seolah memohon pengampunan yang sudah tak bisa ditebus hanya dengan air mata. Langkah kaki Rani dan Aldi meninggalkan aula resepsi, perlahan membawa mereka menjauh dari kerumunan yang masih membisu karena malu dan penyesalan. Namun di balik wajah tegar Rani saat ini, tersimpan kisah yang jarang diketahui siapapun, bahkan Aldi sendiri belum pernah mendengar secara lengkap. Di dalam mobil yang membawa mereka pulang, Rani memandang keluar jendela, menatap langit senja yang mulai berubah warna. Kenangan demi kenangan melintas cepat di benaknya, seperti cuplikan film yang tak bisa dihentikan. 5 tahun lalu, Rani duduk di sebuah kamar kos kecil berukuran 3x3 meter di dekat kampus swasta di Jakarta. Dindingnya berjamur, kipas angin tua berdengung pelan, dan hanya ada satu lemari plastik yang sudah retak di sudut ruangan. Padahal, jika ia mau, ia bisa tinggal di apartemen mewah berfasilitas lengkap. Ia bisa kuliah di luar negeri, mengendarai mobil pribadi, atau hanya perlu menyebut nama ayah angkatnya, dan semua pintu dunia akan terbuka. Tapi Rani menolak semua itu. Aku ingin tahu rasanya hidup sebagai orang biasa. Merasakan sulitnya bangun sendiri, jatuh, dan belajar berdiri lagi, ucapnya saat pertama kali berpamitan kepada Pak Gunawan. Pak Gunawan sempat menolak. Bagaimana mungkin anak semata wayangnya, yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang setelah menyelamatkannya dari panti asuhan, ingin hidup seperti rakyat kecil? Tapi akhirnya, ia menyerah. Kalau itu caramu belajar jadi manusia yang utuh, Papa dukung. Tapi janji satu hal, jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Dan itulah yang dijunjung Rani selama ini. Di balik hidupnya yang sederhana, ia membawa nilai besar, kehormatan. Pertemuan dengan Aldi. Di kampus, Rani bukan siapa-siapa. Ia tidak menarik perhatian dengan penampilan, tidak juga gemerlap dengan barang mewah. Tapi justru karena itulah Aldi memperhatikannya. Mahasiswa teknik sipil itu diam-diam kagum pada sosok Rani yang selalu bersikap ramah, tidak neko-neko, dan punya semangat belajar yang luar biasa. Mereka mulai dekat karena sering satu kelompok tugas. Aldi selalu heran, bagaimana bisa Rani begitu sabar meskipun hidupnya tampak pas-pasan. Bahkan kadang ia hanya membawa bekal roti tawar dan air putih. "Kamu nggak capek ya, kerja sambil kuliah?" tanya Aldi suatu hari. Rani hanya tertawa kecil. "Capek sih, tapi aku bersyukur bisa belajar hidup." Aldi jatuh cinta. Tapi Rani justru menahan dirinya. Ia tahu, jika Aldi tahu siapa dia sebenarnya, perasaan itu bisa berubah. Mungkin bukan karena cinta, tapi karena kekaguman semu. Maka ia memilih diam. Ia ingin Aldi mencintainya sebagai Rani yang sederhana, bukan Rani anak konglomerat. Dan itu berhasil. Mereka menjalin hubungan selama 3 tahun. Aldi pernah mengantar Rani menjenguk ibunya yang berdagang kue di kampung. Padahal itu hanyalah ibu angkat kedua yang Rani pilih untuk menjadi tempat pulang selama ia hidup sederhana. Tak pernah sekalipun Rani memperlihatkan siapa dirinya. Bahkan ponselnya pun hanya ponsel biasa, yang ia beli di pasar loak. Kembali ke hari ini. Rani menghela napas panjang. Aldi, yang duduk di sampingnya, memperhatikan wajah istrinya yang murung. Ia menggenggam tangan Rani, lalu bertanya pelan. "Kenapa kamu nggak pernah cerita, Ran?" Rani tersenyum samar. "Karena aku nggak ingin kamu atau siapapun mencintaiku karena uang. Aku ingin tahu, apakah aku cukup layak untuk dicintai apa adanya." Aldi menunduk. Perasaannya campur aduk, antara bangga, bersalah, dan semakin cinta. "Kamu salah satu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Tapi kamu nggak harus berjuang sendirian lagi. Sekarang kita jalanin semua ini bareng." Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah penghinaan yang menyakitkan itu, senyum hangat kembali muncul di wajahnya. "Terima kasih, Aldi." Di luar, langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Senja menandai akhir dari hari yang kelam, tapi juga awal dari kehidupan baru yang jauh lebih terang. Senja mulai turun perlahan, mewarnai langit dengan rona keemasan. Di dalam gedung resepsi yang semula riuh penuh kegaduhan dan ejekan, kini tersisa suasana hening dan penuh rasa malu. Bu Lilis terduduk di salah satu kursi dekat pelaminan yang kini kosong. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Kata-kata Pak Gunawan, "Aku tidak akan diam jika anakku diperlakukan seperti sampah,"
masih menggema keras di telinganya. Beberapa tamu mencoba menghiburnya, tapi tidak satu pun mampu menenangkan hatinya yang kini dipenuhi penyesalan. Lambat laun, para tamu mulai mendekat keluar gedung. Mereka melihat Pak Gunawan berdiri di sisi mobil hitamnya, bersama Aldi dan Rani. Rani masih mengenakan gaun pengantinnya yang basah dan kotor, tapi di mata mereka kini, ia tampak seperti ratu yang bermahkota keanggunan dan harga diri. Bu Lilis berdiri pelan. Langkahnya berat, seolah kaki itu tak lagi sanggup menopang tubuh yang diseret rasa bersalah. Matanya sembab. Gaunnya mewah, tapi wajahnya tak lagi menunjukkan keangkuhan. Ia berjalan melewati para tamu yang memberi jalan, menunduk, membisu. Saat sampai di depan Rani, ia berhenti. Detik itu sunyi terasa lebih menusuk dari teriakan. Semua mata tertuju pada mereka. Dengan tubuh gemetar, Bu Lilis berlutut. Tangisnya pecah. Suara isakannya menggetarkan suasana. Maafkan Ibu, Rani. Ibu terlalu sombong, terlalu buta melihat siapa kamu sebenarnya. Ibu pikir kamu hanya gadis kampung tak tahu diri, tapi ternyata kamu lebih terhormat dari kami semua. Rani terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena puas melihat Bu Lilis bersimpuh, tapi karena luka hatinya masih berdarah. Namun Rani juga tahu, pemaafan adalah puncak dari kekuatan. Aldi menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin marah, tapi ia juga anak yang tumbuh di bawah asuhan wanita yang kini menangis di hadapannya. Bu Lilis memeluk kaki Rani, air matanya membasahi kain gaun yang telah ternoda. Maafkan Ibu, tolong, kalau bisa, berilah Ibu satu kesempatan untuk menebus semuanya. Rani akhirnya merunduk. Ia menyentuh tangan sang mertua dengan lembut, lalu membantunya berdiri. Saya tidak ingin Ibu bersimpuh seperti ini. Yang saya butuhkan bukan penghormatan, tapi keikhlasan untuk menerima saya apa adanya. Tangis kembali pecah. Tiba-tiba, satu persatu tamu yang tadi mencibir ikut mendekat. Seorang wanita setengah baya yang tadi berbisik soal gaun murah, ikut menunduk dan berkata, "Kami juga minta maaf, Rani, kami ikut salah menilai. Kami ikut berdosa." Seorang pria, tamu keluarga dari pihak mempelai pria, bahkan berlutut sambil menatap Rani. "Kalau boleh, kami foto ulang? Kami ingin menebus rasa malu kami, dan menyimpan kenangan hari ini bukan sebagai aib, tapi pelajaran." Rani tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan. Ia menoleh pada Aldi yang tersenyum menahan haru, dan pada Pak Gunawan yang mengangguk bangga dari kejauhan. Hari itu, resepsi yang awalnya penuh air mata dan penghinaan berubah menjadi pelajaran besar bagi semua yang hadir, bahwa harga diri tidak diukur dari penampilan atau kekayaan, tapi dari sikap dan keluhuran hati. Senja telah berubah menjadi malam. Lampu-lampu taman mulai menyala, menerangi halaman gedung resepsi yang kini menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Rani dan Aldi. Suasana yang semula tegang mulai mencair oleh permintaan maaf yang tulus, namun semuanya belum benar-benar selesai. Semua mata kini tertuju pada sosok yang sejak awal tetap berdiri tenang meski diterjang badai penghinaan, Rani. Setelah beberapa detik hening yang terasa panjang, Rani menghela napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Gaun pengantinnya masih bau dan kusam, bekas air comberan itu masih menempel di sebagian kain, tapi aura kewibawaannya justru kini terpancar lebih terang. Ia berdiri tepat di depan Bu Lilis, yang masih terisak sambil menggenggam ujung gaun Rani. "Ibu," ucap Rani dengan suara lembut namun tegas, "saya tidak datang ke sini untuk dihormati karena saya anak Pak Gunawan. Saya datang ke sini sebagai istri dari Aldi, putra yang Ibu besarkan dengan penuh kasih sayang. Saya datang dengan hati yang tulus, berharap bisa menjadi bagian dari keluarga ini." Bu Lilis menatapnya sambil terus menyeka air mata. "Tapi," lanjut Rani, suaranya kini mulai bergetar namun tetap tegas, "saya juga seorang perempuan yang punya harga diri. Saya tak akan tinggal diam jika harga diri saya diinjak, hanya karena saya dianggap tak pantas." Para tamu terdiam. Beberapa wanita mulai menangis pelan, tersentuh oleh kekuatan hati perempuan di hadapan mereka. "Uang bisa memberi saya gaun terbaik, pesta termegah, atau bahkan gedung ini seutuhnya jika saya mau. Tapi saya memilih datang dengan kesederhanaan. Karena saya ingin dicintai apa adanya. Bukan karena nama. Bukan karena warisan." Aldi berdiri, melangkah ke sisi istrinya, menggenggam tangan Rani dengan erat.
Tatapannya mengarah ke ibunya yang masih bersimpuh. Bu, katanya pelan tapi mantap. Jika ibu tidak bisa menerima Rani dengan hati yang ikhlas, jika ibu tetap menilai orang dari luarnya saja, maka kami akan pergi. Kami akan hidup jauh dari semua ini. Bu Lilis mendongak. Aldi, jangan bicara seperti itu, nak. Saya serius, Bu. Saya mencintai Rani, bukan hartanya. Dan saya bangga dia tetap kuat meski sudah dipermalukan di hari paling bahagianya. Kalau harus memilih, saya pilih hidup sederhana bersama Rani, daripada tinggal di rumah besar tapi penuh kebencian. Rani menatap Aldi. Tatapan mereka saling menguatkan. Seolah keduanya sudah siap melangkah bersama kemanapun takdir membawa mereka. Pak Gunawan yang berdiri tak jauh dari situ pun hanya diam, menyimak, tapi wajahnya menunjukkan bangga. Anaknya punya keberanian. Menantunya punya pendirian. Menantunya lelaki sejati. Lalu tiba-tiba, langkah kaki mendekat. Beberapa tamu mulai bergerak ke arah mereka, berdiri membentuk lingkaran. Salah satu dari mereka, seorang ibu tua berhijab abu, berkata pelan, "Nak Rani, kami semua belajar hari ini. Belajar dari ketegasan dan ketulusanmu." Seorang pria menambahkan, "Kami malu, tapi juga bersyukur diberi pelajaran di hari ini. Semoga ini bukan perpisahan." Bu Lilis menangis semakin keras. Tapi tangis itu kini berubah menjadi tangis pemulihan. "Rani, ibu rela kehilangan harga diri di depan orang-orang, asal tidak kehilangan kamu. Maafkan ibu. Ibu terlalu angkuh." Rani menunduk pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan karena sakit, melainkan karena ia merasa sudah cukup. Hatinya telah berkata tegas, dan itu adalah bentuk cinta kepada dirinya sendiri. Ia mengangguk, lalu berkata lirih, "Saya tidak dendam, Bu. Tapi saya ingin ibu tahu, saya tidak lemah. Dan saya tidak akan diam saat direndahkan." Aldi memeluk Rani dari samping. Keduanya kini berdiri bukan hanya sebagai pengantin baru, tetapi sebagai pasangan yang saling melindungi, saling mendukung, dan saling mencintai dengan utuh. Malam itu menjadi saksi bahwa cinta sejati bukan soal harta, bukan soal status, tapi tentang keberanian memperjuangkan harga diri dan ketulusan untuk memberi maaf. Langit malam membentang di atas gedung resepsi, menyapu sisa-sisa sore yang penuh drama dan luka. Tapi kini, udara tak lagi sesak oleh kebencian, melainkan dipenuhi oleh suasana baru, keheningan yang hikmat, keharuan yang tulus, dan pelajaran besar yang tak akan dilupakan oleh siapapun yang hadir. Sudah 1 jam berlalu sejak air comberan itu disiramkan ke tubuh Rani. Tapi yang tersisa kini bukan lagi bau busuk atau ejekan, melainkan rasa hormat yang tumbuh dari hati yang semula angkuh, berubah menjadi rendah hati. Para tamu berdiri mengelilingi Rani dan Aldi, yang kini tak lagi duduk di pelaminan megah, melainkan di bangku biasa di tengah aula, tempat awal pernikahan ini digelar. Gaun Rani masih kotor, rambutnya masih acak-acakan, tapi tak ada satupun yang melihatnya sebagai pengantin yang malu-maluin. Kini semua mata melihat seorang wanita yang luar biasa kuat. Pak Gunawan berdiri di samping mereka, tak menyombongkan status, tak membawa nama besar. Ia hanya berkata, dengan suara mantap, "Saya tidak datang untuk unjuk kekuasaan. Saya datang untuk anak saya, yang selama ini memilih hidup sederhana demi belajar menghargai hidup. Dan hari ini, saya sendiri yang belajar darinya." Beberapa tamu mulai menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Seorang ibu yang tadi ikut mencibir, kini maju ke depan, menggenggam tangan Rani dan berkata lirih, "Maafkan saya, Nak, saya ikut-ikutan menilai dari penampilan. Ternyata saya salah besar." Rani mengangguk lembut. Ia tak berkata banyak. Matanya tetap tenang, mulutnya hanya tersenyum. Senyum dari perempuan yang sudah selesai bertarung dengan dirinya sendiri. Aldi menoleh ke panitia acara, lalu berkata, "Kita lanjutkan resepsinya. Tak perlu mewah, tak perlu formal. Cukup dengan makan bersama, doa bersama, dan mungkin 1 foto terakhir." Semua setuju. Tak lama kemudian, meja makan sederhana disusun ulang. Tak ada hiburan musik, tak ada protokol pernikahan yang kaku. Tapi justru itulah yang membuat suasana berubah lebih hangat. Para tamu makan bersama sambil bercakap, bukan tentang kekayaan, tapi tentang kesadaran dan perubahan.
Beberapa orang bahkan menyempatkan diri untuk menulis kesan mereka di buku tamu yang sebelumnya hanya diisi dengan basa-basi. Kini, isinya penuh pesan maaf, penghargaan, dan rasa bangga kepada pengantin wanita. Dan ketika sesi foto dilakukan ulang secara spontan, semua tamu berdiri. Bukan karena pengantin lewat. Bukan karena dikomando. Tapi karena rasa hormat yang mengalir begitu saja dari lubuk hati mereka. Beberapa bahkan menunduk saat berfoto, seolah ingin berkata lewat bahasa tubuh. Maaf, dan terima kasih, karena sudah menunjukkan arti keberanian dan harga diri. Bu Lilis? Ia duduk tak jauh dari pelaminan, ditemani salah satu saudaranya. Wajahnya masih menyimpan sisa air mata. Tapi kini ia tak lagi berbicara. Ia hanya memandang ke arah Rani, dengan sorot yang sudah tak sama. Sorot yang akhirnya sadar bahwa kekayaan sejati ada pada hati yang kuat dan mulia. Dan di tengah semua itu, Rani menggenggam tangan Aldi, berbisik pelan. Terima kasih, sudah memilihku, bahkan saat dunia mencoba menjatuhkan. Aldi mencium kening istrinya dan menjawab, aku mencintaimu, bukan karena siapa ayahmu, tapi karena kamu adalah kamu. Resepsi itu tak menjadi viral, tak masuk berita. Tapi bagi semua yang hadir, hari itu meninggalkan bekas. Bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang pelajaran hidup yang akan terus mereka ingat. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kamu belum tahu siapa dia sebenarnya.